Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 706 sampai bab 710. Omi menganggukkan kepalanya dan bertanya. Setiap bulan, semua orang pasti berduel. Ya, setidaknya sekali. Tentu saja, ada beberapa orang kuat. Mereka dapat melakukannya beberapa kali. Dan jika mereka bahkan tidak memilikinya, maka Star Ocean Academy akan mengirimnya ke hutan berburu untuk dibunuh sebagai mangsa oleh orang-orang kuat yang sedang berburu. Mereka yang bisa berduel beberapa kali dalam sebulan. Itu semua orang dengan bakat dan kekuatan besar. Kebanyakan dari mereka sekali. Omi bertanya lagi. Lalu bagaimana dengan organisasi Star Ocean Academy? Organisasi ya, di Star Ocean Academy. Siapapun yang mencapai kesempurnaan bawaan dapat membentuk organisasi. Seperti saya, yang disebut organisasi Andrew. Betapa tidak senonohnya. Hehe. Setelah mendirikan sebuah organisasi, Anda dapat dengan bebas merekrut orang-orang. Para siswa internasional yang bawaan sebelumnya, pertengahan dan akhir bawaan, sendirian, tanpa tempat untuk pergi, makan makanan terakhir dan berlangganan berikutnya, tetapi juga berlangganan duel bulanan. Tidak tahu apakah mereka akan mati di panggung duel. Jadi mereka semua akan memilih untuk bergabung dengan beberapa organisasi. Setelah bergabung dengan organisasi, setidaknya orang terkuat dalam organisasi akan memberi mereka beberapa panduan sehingga mereka berhasil melewati duel setiap bulan. Tentu saja, bahkan saat itu, masih akan ada beberapa siswa asing yang tidak sengaja mati di panggung duel setiap bulan. Oh, ini cukup kejam. Tidak heran keluarga Kekaisaran Yan Huang. Mereka tidak ingin mengirim pangeran dengan bakat sedikit lebih sedikit. Hanya pangeran yang bakatnya telah lulus ujian yang bisa datang. Ya, di sini. Tidak masalah pangeran macam apa kamu. Kamu masih harus pergi ke panggung duel setiap bulan. Namun, seorang pangeran yang tentu memiliki gen yang kuat bukanlah sesuatu yang bisa kita bandingkan. Ngomong-ngomong, Kekaisaran Yan Huangmu, kamu memiliki pangeran yang sangat kuat di sini. Oh, ya, betapa kuatnya. Namanya Yan Swipe, 29 tahun. Dia baru saja mencapai kesempurnaan bawaan beberapa waktu lalu. Dia mendirikan tanah air. Saya lupa memberitahu Anda. Mereka yang mencapai kesempurnaan bawaan dapat membangun sebuah organisasi. Dan karena status pangerannya, banyak siswa asing yang juga berasal dari Kekaisaran Yan Huang juga karenanya. Senior Tang, kamu bisa pergi dan membangun tanah air. Dan biarkan aku bergabung denganmu saat itu. Katakan lagi, Omi tidak terlihat seperti sedang mood. Omi sekarang hanya ingin menemukan sesuatu untuk dipraktikkan sehingga dia bisa dengan cepat menembus lapisan kedua dari kesempurnaan agung bawaan. Awalnya sebulan yang lalu, dia sudah menyentuh lapisan kedua membran ini. Tetapi sayangnya, Omi telah jauh meremehkan kesulitan alam bawaan. Dan selama sebulan, dia telah merekam keras setiap hari di kapal. Tapi dia tidak bisa menembus ke lapisan kedua sama sekali. Setelah makan, Andrew berkata, Senior Tang, dua anak buahku akan pergi ke platform duel sekarang. Apakah kamu ingin pergi bersama mereka? Bagus. Omi mengikuti Andrew dan kedua anak buahnya ke platform duel. Sesampainya di platform duel, Omi kaget. Awalnya Omi mengira platform duel ada di tanah, sebuah meja. Tetapi pada kenyataannya, itu di bawah tanah. Dan ada lusinan platform di tanah. Masing-masing relatif sama. Dan siapapun yang ingin berduel akan melompat dari tanah. Dan kemudian binatang laut akan dilepaskan untuk melawannya. Dan masing-masing akan hidup atau mati. Andrew memanggil dua anak buahnya. Kopisi, saya sarankan Anda memilih yang lebih dapat diandalkan melawan binatang laut serigala udara, kata Andrew. Yah, terima kasih kepala. Pria di sebelahnya, Kopisi, tampak gugup. Andrew menepuk pundaknya untuk menghiburnya dan berkata, tidak apa-apa, bergembiralah, kamu. Ini pasti akan melewati tahap duel Januari ini. Kopisi mengangguk tapi masih gugup. Hari ini dalam sebulan adalah yang paling menegangkan. Kopisi dengan cepat melompat ke tahap duel ke-24. Dan beberapa detik kemudian, seekor binatang laut yang menyerupai serigala ditarik keluar. Seekor binatang laut serigala udara yang panjangnya 3 meter dan tampak menakutkan. Anrut berkata, Senior Tang,
Binatang laut ini, sama seperti kita manusia. Semakin dalam mereka semua, semakin besar ukuran, vitalitas, dan kekuatan melawan mereka, akan menjadi. Serigala air ini, itu adalah binatang laut menengah kelas 9. Dan kekuatan, hampir sama dengan tahap tengah bawaan. Tentu saja, kita hanya bisa menilainya berdasarkan momentumnya. Sulit bagi Gopisi sendiri untuk menilainya secara akurat. Dan jika dia membuat kesalahan, kemungkinan besar dia akan mati di panggung duel. Jadi saya memilih beberapa udara ini untuknya. Mari kita berharap dia baik-baik melalui saja tahap duel hari ini. Oh, Omi mengangguk. Omi juga tahu tentang budidaya binatang buas. Belum lagi, di Akademi Bela Diri. Selama kompetisi siswa baru, Omi dan banyak siswa baru pergi ke Gua Iblis 1000 kaki selama final 100 puncak. Untuk berburu dan membunuh ular iblis. Dan pada saat itu, ular-ular iblis itu, dengan tanduk sebesar di kepala mereka, menunjukkan beberapa tingkat ular iblis. Pada saat itu, Omi dengan paksa mematahkan kepala ular iblis 4 tingkat dan berhasil memasuki kompetisi 100 siswa baru terbaik. Sekarang setelah saya mengukir, ular iblis kelas 4 itu sangat lemah. Pada saat ini, di panggung duel ke-24, Gopisi bertarung dengan Water Wolf Sea Beast itu. Swosh swosh, pedang di tangan Gopisi melambai. Kedap udara. Seolah-olah dia takut serigala pengangkut udara. Tubuh serigala udara sepanjang 3 meter itu menakutkan. Andrew berteriak. Lakukanlah, Gopisi. Orang-orang Andrew yang lain juga menyembunyikan sorai. Omi tidak mengatakan apa-apa saat dia melihat Gopisi. Gopisi ini, jelas terlalu gugup. Serigala air tidak menyerangnya secara drastis. Tetapi dia telah melakukan semua yang dia bisa. Dan jika ini terus berlanjut, dia pasti akan kalah. Benar saja. Dalam waktu kurang dari 1 menit, paha Gopisi dengan kejam merobek sebagian daging oleh cakar serigala air. Ah, Gopisi berteriak. Benar-benar di luar kendali. Gopisi, tenanglah. Apakah kamu mendengarku? Tenanglah. Serigala air ini adalah serigala air kelas 9 sedang. Jika kamu tidak tenang, kamu akan selesai. Itu akan menemukan invasimu dan membunuhmu dalam satu gerakan, Andrew berteriak. Tapi, Gopisi memiliki sepotong daging yang robek dari pahanya. Dan hanya satu pikiran yang ada di pikirannya. Sudah berakhir. Dia tidak akan berhasil melewati tahap duel bulan ini. Gopisi terlalu tegang. Jadi bagaimana lagi bisa seseorang dengan gangguan mental mengalahkan binatang laut dengan level yang sama dengannya? Ho, ah, puff. Ketak, serigala udara menggigit lengan Gopisi dalam satu gerakan dan miring. Andrew dan yang lainnya duduk di tanah dengan sedih. Don berkata, belum terlambat untuk menyelamatkannya. Tidak, platform duel tidak dapat menyelamatkan siapapun. Jika Anda pergi ke platform duel, baik Anda mati atau dia hidup. Jika tidak, semua orang yang naik platform duel akan berpikir bahwa seseorang akan menyelamatkan jika mereka kalah. Jadi bagaimana lagi mereka bisa merangsang potensi mereka untuk menyelamatkan diri? Selain itu, Gopisi sudah tidak berguna. Jadi bahkan jika dia menyelamatkannya, dia tidak akan terlalu kuat di masa depan. Di depan mata semua orang, kepala Gopisi digigit oleh serigala udara. Pintu keluar di sisi platform duel terbuka dan serigala air berjalan pergi dengan mayat di mulut, meninggalkan platform duel berdarah di belakang. Omi juga menghela nafas lega. Tidak heran setiap siswa internasional begitu takut dengan platform duel ini. Hari-hari ketika mereka pergi ke platform duel setiap bulan adalah hari-hari yang paling menyakitkan dan sulit. Andrew memandang wanita lain di sebelahnya dan berkata, Linda, bersiaplah. Saya sarankan Anda memilih binatang bajak laut. Bagus, wanita itu. Linda, juga penuh dengan kegugupan. Linda, jangan gugup. Selama kamu berpikir serius, peluang kemenangannya sangat tinggi. Binatang bajak laut ini kamu telah melihat agresivitasnya sebelumnya. Selama kamu berpikir serius, pasti tidak akan ada masalah. Andrew menyarankan, segera. Linda melompat ke panggung duel dan bertarung dengan keras dengan binatang bajak laut itu. Seperti yang diharapkan, Linda mengeluarkan seluruh hatinya untuk mengobatinya. Dan dengan melihat agresivitas Pirate Beast sebelumnya, dia mengalahkan Pirate Beast dengan sedikit menggunakan otaknya dan membunuh Pirate Beast. Ya, Linda yang mulus sangat senang bahwa masa sulit bulan ini akhirnya berakhir. Don Omi berkata, saya ingin mencoba tahap duel juga. Saya yakin saya harus pergi ke tahap duel setiap kali mulai sekarang. Andrew berkata, apakah Anda ingin berduel dengan binatang laut? Atau dengan manusia? Jika itu adalah duel dengan binatang laut,
Anda hanya perlu pergi ke sana dan melakukan pendaftaran. Jika itu adalah duel dengan manusia, itu sedikit lebih rumit. Anda harus pergi ke Paviliun Bintang Surgawi untuk menemukan pengembara senior itu. Tentu saja itu dengan binatang laut. Omi dengan cepat pergi untuk melakukan pendaftaran. Ini adalah pertama kalinya dia di panggung duel ketika dia datang ke Akademi Samudra Bintang. Nama, Don Omi. Saya baru saja tiba di Star Ocean Academy hari ini. Dan ini juga pertama kalinya saya di panggung duel. Ini kamu. Aku pernah mendengar bahwa dalam kelompok siswa internasional yang baru saja tiba hari ini, ada 2 siswa yang sangat kuat. Kamu pasti salah satunya. Ya, level binatang laut apa yang akan kamu pilih untuk duel itu? Aturan Akademi Samudra Bintang kita adalah bahwa kita tidak dapat memilih yang lebih lemah. Hanya yang lebih kuat. Atau, yang memiliki momentum yang sama. Omi berpikir dalam hati. Dia sekarang berada di tingkat pertama dari alam kesempurnaan agung bawaan. Dan dia tidak tahu apa kekuatan pertarungannya sekarang. Omi berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, aku akan memilih binatang laut menengah kelas 11. Apa? Anda ingin memilih binatang laut menengah kelas 11? Anda harus menginstalnya dengan hati-hati. Binatang laut menengah kelas 11. Kekuatan setara dengan manusia di tingkat ketiga kesempurnaan agung bawaan. Apakah Anda yakin? Jika Anda yakin, begitu Anda berada di panggung duel, tidak ada ruang untuk menyesal. Itu baik Anda atau itu. Omi berkata, pasti. Oke. 11 jenis binatang laut sedang berduel. Silakan pilih jenis yang mana. Omi melihat gambar itu dan langsung memilih yang pertama. Singa laut lapis baja putih. Ini adalah binatang laut dengan pertahanan yang hebat. Kamu yakin, singa laut lapis baja putih ini, karena telah ditangkap, ia belum berkelahi. Saya menyarankan Anda untuk memilih sesuatu yang lain. Lagi pula, wilayah Anda sendiri hanyalah tingkat pertama dari kesempurnaan agung bawaan. Anda pasti sudah melompat untuk berduel lebih kuat, dan kemudian memilih yang sulit. Anda akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Anak muda, jangan terlalu sombong. Saya telah melihat terlalu banyak siswa Sing di sini karena... Omi memandang pria di depannya yang bertanggung jawab atas pendaftaran. Tampak berusia 30-an. Tetapi dia dipanggil Omi muda. Rasanya aneh. Seolah-olah dia sudah sangat tua. Faktanya, pria ini memang tidak muda. Berusia 80-an. Namun faktanya dia masih bisa mempertahankan penampilan muda seperti itu adalah bukti bakat dan kekuatan. Aku sudah memutuskan. Aku akan memilih yang ini. Omi menggigit giginya. Ayo mati. Orang kuat yang terdaftar itu juga tidak terhenti. Dia sudah mati rasa dan tidak tahu berapa banyak jenius yang dia lihat jatuh di sini. Bersiaplah. Dalam 5 menit. Duel platform 1. Bagus. Omi menganggukkan kepalanya. Platform duel nomor 1 segera mulai bersiap-siap. Banyak siswa internasional di tempat kejadian. Melihat platform nomor 1 dimulai. Kagum. Platform duel nomor 1 dimulai. Ini adalah orang dengan penyelesaian bawaan yang ingin berduel dengan binatang laut. Cek, duel tingkat menengah ini. Pasti tidak bisa melewatkannya. Ini pasti sangat mengasyikkan. Haha, platform duel nomor 1 diaktifkan tidak terlalu sering. Jarang bertemu hari ini. Aku tidak bisa melewatkannya. Aku harus melihat dengan baik bagaimana seorang perfeksionis hebat bawaan akan berduel. Tiba-tiba, banyak orang berkumpul di sekitar platform duel nomor 1. Tahap duel nomor 1 terutama digunakan oleh yang terkuat dari kesempurnaan besar bawaan. Karena tahap duel nomor 1 adalah yang paling besar. Dan binatang laut yang mampu naik ke tahap duel nomor 1 setidaknya berada di kelas 10 atas. Serta kelas ke-11. Binatang laut yang telah mencapai level ini. Tubuh mereka juga sangat besar sekarang. Jadi platform duel nomor 1 sangat besar. Saya tidak tahu berapa nilai binatang laut mereka. Apakah itu 10 kualitas terbaik? Atau 11? Omong kosong. Itu pasti kelas 10 besar. Sangat sedikit orang yang berani memilih binatang laut kelas 11 untuk berduel. Sementara semua orang berdiskusi, Omi langsung melompat dari platform duel nomor 1. Siapa orang ini? Jumlah total orang yang telah mencapai kesempurnaan besar bawaan di akademi kami hanya lebih dari 80 total. Kami telah melihat mereka semua. Mengapa kami belum pernah melihat orang ini sebelumnya? Andrew dan yang lainnya berteriak dari atas. Senior Tang, lakukanlah. Andrew sangat bersemangat. Merupakan suatu kehormatan untuk mengenal seseorang yang sudah menjadi kesempurnaan agung bawaan. Dan juga, seseorang yang sudah menjadi kesempurnaan besar bawaan sejak dia baru saja mulai sekolah. Bakat dan kesempatan ini
Masa depan ini benar-benar tidak dapat diprediksi. Dan sekarang dia masih bisa berbicara di dekatnya. Sementara di masa depan, tidak ada kualifikasi untuk berbicara di sana. Omi berdiri diam di panggung duel. Beberapa menit kemudian, sebuah pintu besar setebal 3 meter di sebelah panggung duel terbuka. Di tengahnya menyembunyikan semua orang. Seekor singa laut yang menutupi baju besi putih keperakan keluar. Ini adalah singa laut lapis baja putih. Ya Tuhan, perlindungan singa laut lapis baja putih ini sangat kuat sehingga tidak ada yang berani memilihnya. Sejauh ini, itu belum bertarung. Itu adalah binatang laut menengah kelas 11. Wow, orang ini sangat berani. Bukankah dia takut mati jika dia tidak bisa menang? Mengaung, singa laut lapis baja putih menderu. Raungan itu tiba-tiba membuat telinga para penonton di atas tuli. Omi memegang pisau dan pedang di tangannya, yang bermutu rata-rata. Omi telah meminjamnya dari Andrew. Omi saat ini sangat kekurangan senjata kelas tinggi yang berguna. Dua pedang pendek yang dimiliki Muqianji adalah pisau yang ditempa dari lintasan meteor kelas sangat tinggi, yang dia bawa sebelum dia melintang. Sayangnya, Omi tidak bisa membawa pedang itu dari kehidupan sebelumnya. Tetapi sebaliknya, dia telah menyadarinya sekali dalam mengingat kota terlupakan di Martial Island. Mengaum, singa laut lapis baja putih menerjang Omi. Makhluk besar dengan ketinggian 6 meter. Aduh, Omi dikurung dengan pisau dan pedang pada saat yang sama. Wow, singa laut lapis baja putih terhenti. Dan di detik berikutnya, tubuh singa laut lapis baja putih terbelah dua dari tengah. Kerumunan tertegun. Singa laut lapis baja putih menengah kelas 11 dipotong menjadi dua bagian oleh pria ini dengan satu gerakan. Sungguh teknik pedang dan pedang yang kuat. Siapa orang ini? Sangat kuat. Omi memandangi laut lapis baja putih yang terbelah dua di depannya. Dan agak bingung sendiri. Faktanya, Omi sendiri tidak menyangka bahwa kombinasi pedangnya akan begitu kuat. Dan singa laut lapis baja putih ini, yang dikenal karena pengamanannya, dibelah menjadi dua bagian olehnya dalam satu gerakan. Pada saat ini, di suatu tempat di platform duel, orang kuat yang bertanggung jawab untuk liputan mengamati Omi dan diam-diam berkata, orang ini layak mencapai kesempurnaan besar bawaan segera setelah dia tiba. Teknik penyatuan pedang dan pedang yang baru saja dia lakukan setidaknya adalah seni bela diri kelas 12. Kuat, hanya di alam bawaan. Dia bisa berlatih menjadi seni bela diri kelas 12. Biasanya, hanya orang-orang kuat di alam persatuan. Pikiran mereka mampu seni bela diri kelas 12. Setelah Omi membunuh singa laut lapis baja putih, dia terbang ke tanah dari platform duel. Semua orang mengawasinya dan marah. Omi merasa bahwa itu tidak menyenangkan sama sekali saat ini. Pertempuran yang terlalu mudah untuk dibubuhi sama sekali tidak membantu kekuatan dan peningkatan ranahnya. Omi segera berjalan kembali ke meja pendaftaran. Omi ingin berduel lagi. Halo, senior. Saya ingin berduel lagi. Apakah ada batasan untuk ini? Tanya Omi kepada orang kuat yang baru saja bertugas mendaftar. Omi, kamu benar-benar layak menjadi jenius. Singa laut lapis baja putih dengan kekuatan tingkat ketiga dari kesempurnaan agung bawaan sebenarnya terbelah dua oleh gerakanmu. Orang kuat yang bertanggung jawab atas pendaftaran memuji. Dan karena bakat kuat Omi, dia berbicara dengan Omi dengan nada yang berbeda dari yang lain. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Oh, aku sendiri tidak mengharapkannya. Teknik pedang macam apa yang baru saja kamu lakukan? Ini adalah seni bela diri kelas 12, kan? Omi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, pedang dan pedang gabungan yang baru saja saya lakukan bukanlah gabungan keterampilan. Itu hanya 2 set seni bela diri kelas 9. 2 set seni bela diri kelas 9 digabungkan untuk menghasilkan kekuatan seni bela diri kelas 12. Anda dapat menggunakan keduanya dalam satu pikiran sejauh ini, Kagumi. Kata pria kuat itu. Hehe, Omi tersenyum sedikit. Tidak mudah untuk memiliki pria kuat dari Star Ocean Academy yang melampaui bakat bawaan mengatakan kekaguman. Senior, namaku Yi Tianxing. Senior Yi Tianxing. Bisakah aku berduel lagi? Ya, tetapi jika kamu kalah, kamu masih akan mati pada tahap duel. Tentu saja aku mengerti itu. Jadi kali ini, aku akan memilih binatang laut yang lebih kuat. Lalu binatang laut kelas atas kelas 11. Oke, tipe mana? Omi melihatnya. Memutuskan salah satu dari mereka. Dan berkata, hanya ular iblis Blackman ini. Apakah kamu yakin? Apa masalahnya? Omi, ular iblis Blackman ini. Itu adalah binatang laut dengan sifat yang sangat beracun. Panjangnya lebih dari 10 meter. Apakah kamu yakin?
Ular iblis manusia hitam ini. Kekuatan telah mencapai tingkat puncak kesempurnaan bawaan manusia. Apakah Anda tahu apa artinya mencapai tingkat puncak? Artinya ular iblis Blackman ini. Ia memiliki satu kaki yang telah melangkah ke alam persatuan. Omi sedikit bergidik ketika mendengar perkenalan Yi Tianxing ini. Ini bukan latihan ini adalah duel Itu baik Anda atau saya. Jika Omi tidak bisa menang, dia harus mati. Tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Karena platform duel ditutup. Ini, Omi juga harus ragu-ragu. Lagi pula, itu adalah masalah kehidupan. Tidak ada permainan anak-anak. Namun, Omi suka menantang dirinya sendiri. itu. Ayo berduel, kata Omi sambil menggigit. Baiklah. Kalau begitu bersiaplah. Omi terbang kembali ke platform duel nomor 1. Dan para penonton itu sangat terkejut melihat bahwa Omi ingin bertarung lagi. Jenius berbeda. Jika itu adalah siswa internasional biasa, hari duel setiap bulan akan menjadi yang terberat. Tetapi para jenius terus-menerus menantang diri mereka sendiri. Sekitar 5 menit kemudian, duel nomor 1 sudah siap. Omi memegang pedang dan pedang di tangannya. Omi sendiri tidak tahu bahwa pedang dan pedang gabungannya mampu mengerahkan kekuatan seni bela diri kelas 12. Karena kekuatan seni bela diri kelas 12 hanya dapat dipraktikkan oleh orang kuat dari alam persatuan. Itu berarti bahwa Omi tidak tahan melawan ular iblis manusia hitam. Pada saat ini, di lantai platform duel ini, beberapa orang masuk melalui pintu masuk. Dan seorang wanita bawaan berkata kepada beberapa siswa internasional baru yang baru direkrut di belakangnya. Ini adalah platform duel yang terkenal dan akan membuat Anda kedinginan di masa depan. Platform duel ini, dengan puluhan panggung, adalah tempat siswa asing berduel dengan binatang laut setiap hari. Di balik wanita kesempurnaan bawaan ini, salah satu siswa internasional yang baru direkrut adalah Sangguan Zuo. Samira sebelumnya berlari ke hutan berkabut. Dia cukup pintar untuk menghindari banyak orang yang melecehkan mereka. Dan cukup beruntung untuk bertemu dengan kepala kelompok yang disebut organisasi Dewi di belakangnya. Yang merupakan wanita sempurna bawaan di depannya. Kepala organisasi Dewi ini melihat bahwa Samira cantik dan segera mengundang Samira untuk bergabung dengan organisasi Dewi. Dan Samira setuju tanpa berhenti. Dengan demikian, Samira menemukan organisasi dan tidak lagi khawatir dilecehkan atau dikotori atau semacamnya. Kemudian, kepala organisasi Dewi datang ke tahap duel dengan beberapa anak buahnya yang baru direkrut untuk melihatnya. Pada saat itu, kepala organisasi Dewi itu melihat bahwa itu dueling stage nomor 1 sedang dikelilingi oleh banyak orang. Dan segera berkata, "Hei, mengejutkan bahwa dueling stage nomor 1 diaktifkan hari ini. Sepertinya tidak ada duel orang-orang yang kuat dengan kesempurnaan besar hari ini." Di belakangnya, seorang siswa internasional baru yang sama seperti Samira, juga seorang siswa baru, bertanya, "Kepala, apa yang istimewa dari dueling stage No. 1? Mengapa kamu terlihat sangat terkejut?" Omong kosong. Tahap duel nomor 1 disediakan untuk yang terkuat dari bawaan. Mari kita pergi dan melihat pertempuran yang terkuat dari bawaan. Beberapa orang berjalan mendekat dan segera melihat Omi berdiri di panggung duel, menunggu ular iblis manusia hitam dilepaskan. Wow, jadi dia masih pria yang tampan. Betapa hebatnya. Kepala organisasi Dewi melihat Omi dengan menampilkan nimfomania cal di matanya. Betapa menariknya menjadi pembangkit tenaga listrik kesempurnaan agung bawaan dan pria tampan lagi. Hah, Samira kaget saat melihat itu adalah Omi. Ini Omi. Samira diam-diam berkata. Dia sedang menatap Omi sekarang. Dia berdiri di panggung duel nomor 1. Banyak mata mengawasi. Bahkan kepala organisasi mereka menatap dengan mata obsesif sekarang. Pada saat ini, Samira tidak bisa membantu tetapi merasakan jantungnya berdetak kencang. Rasanya seperti saat ini. Sangat menawan. Kepala organisasi Dewi berkata beberapa kepada bawahan Samira yang baru direkrut. Perfeksionis bawaan yang kuat ini sangat tampan. Saya jamin bahwa dia adalah yang paling tampan di antara lebih dari 80 perfeksionis bawaan yang belum lulus dari Star Ocean Academy. Jika saya punya pacar seperti ini, saya benar-benar sangat bahagia. Samira ingin mengatakan bahwa dia mengenalnya. Tetapi dia tidak mengutarakan ketika kata-kata itu muncul di mulut. Karena orang-orang pasti tidak percaya bahwa dia sekarang adalah bawahan organisasi orang lain. Tetapi Omi, yang merupakan eksistensi yang bahkan harus dikagumi oleh kepala organisasi mereka, merasa bahwa celahnya begitu besar. Pada duel panggung nomor 1, mata Omi membuka gerbang di sisi panggung duel.
Gerbang itu perlahan-lahan terbuka. Omi sedang mengatur pikiran pertempurannya di pemikirannya. Lagi pula, itu adalah binatang laut unggul kelas 11. Hal sekecil apapun akan binasa. View. Serangan vertigo saya pasti tidak akan efektif melawan ular iblis manusia hitam ini. Jadi saya akan menggunakan keputusan roda hantu dan kemudian dengan cepat melakukan serangan kombinasi pedang. Hanya saja Omi belum memikirkan cara apapun untuk menghadapi perlindungan ular iblis yang sangat beracun ini. Racun. Omi tidak pandai dalam hal itu. Tapi Omi tidak terlalu khawatir. Lagi pula, tidak mudah untuk menerobos ki abstrus bawaannya. Omi sendiri tidak yakin tentang ketebalan ki abstrus bawaannya. Dan itu juga untuk mendeteksi ketebalan abstrus ki bawaannya. Wow, gerbang terbuka. Semua orang menahan napas dan menatap Omi dengan gugup. Seluruh tahap duel tidak ada satupun yang setuju. Namun, Blackman Demon Snake tidak segera keluar, seolah-olah sedang menonton. Atau mungkin, Blackman Demon Snake juga mempertimbangkan gaya bertarungnya. Lagi pula, binatang laut tingkat ini juga memiliki kecerdasan primer. Ledakan, tiba-tiba. Bayangan hitam memaksa keluar. Blackman Devil Snake sedang bergerak, dan menyerang Omi pertama dengan kecepatan tercepat. Mencoba memberikan Omi lari untuk uangnya atau beban jiwa dengan serangan pertamanya. Tapi sayangnya, Blackman Demonic Snake ini salah menilai Omi. Dan kecepatan duel roda hantu Omi jauh melampaui itu. Omi tiba-tiba membuat kilatan dan menghilang ke tempat itu. Pada saat berikutnya, Omi muncul di atas kepala Blackman Devil Snake. Wow, pedang dan pedang Omi dikurung ular iblis man hitam pada saat yang sama. Pedang tak bertanding dan pedang ki merobek kepala Blackman Devil Snake. Namun, Blackman Devil Snake tidak begitu mudah untuk menghadap. Dan sebelum serangan pedang Omi cukup dekat, kepalanya tiba-tiba menjanjikan dua garis gas beracun hitam murni. Omi segera menggunakan Ghost Will Resolve untuk menghindari serangan Blackman Devil Snake. Dengan cara ini, Omi dan Blackman Demon Snake bertarung dalam duel hidup dan mati yang mengejutkan di platform duel. Semua orang di tribun menahan napas saat mereka menyaksikan pertempuran di tribun duel. Baik Omi maupun Blackman Devil Snake tidak bisa membunuh yang lain dengan mudah. Ular iblis manusia hitam bisa memperkirakan gas beracun dari seluruh tubuhnya. Dan serangan gas beracunnya benar-benar bisa menetralisir serangan pedang Omi, yang membuatnya jauh lebih sulit bagi Omi. Gas beracun Blackman Devil Snake juga tidak dapat melukai Omi karena resolusi roda hantu Omi tidak dapat diprediksi dengan kilatan cahaya. Energi Omi menipis saat pertempuran berlangsung, dan ular iblis manusia hitam menggunakan ki beracunnya berkali-kali sehingga juga habis dengan cepat. Setelah sekitar 10 menit, Omi tiba-tiba berkata, "Hampir, sudah waktunya untuk mengakhiri." Pada saat ini, Omi telah merasakan bahwa itu Blackman Devil Snake telah mengkonsumsi banyak kekuatan. Ini adalah niat Omi untuk membiarkan menyemprotkan gas beracun dan mengkonsumsi dirinya sendiri. Pada titik ini, sudah hampir waktunya. Berdengung, Omi memukul keras ke arah perut Blackman Devil Snake. Demikian juga, perut Blackman Devil Snake dipenuhi gas beracun. Namun, tujuan sebenarnya Omi bukanlah perut. Ini hanyalah pengalihan. Pada saat berikutnya, keputusan roda hantu Omi melintas. Muncul di tengkorak Blackman Devil Snake. Dan itu dekat dengan tengkoraknya. Omi menekan telapak tangannya ke tengkorak Blackman Devil Snake dan mengisap. Menyebalkan. Hukum besar kungfu. Wow, kekuatan internal Blackman Mouse sedang disedot oleh Omi. Pertama kali Omi menyedot kekuatan binatang laut itu. Dia pikir dia tidak bisa berhasil. Jadi dia melawan bahaya yang disemprot dengan gas beracun. Tetapi dia tidak berpikir bahwa seperti manusia, dia juga bisa menyedot kekuatan. Mengaung, ular iblis man hitam sedang disedot oleh Omi dan meraung terus-menerus. Tubuhnya kehilangan kekuatan dalam aliran yang stabil. Pada saat ini, Omi berkata dalam hati, jika kekuatan ular iblis dapat disedot, maka kekuatan spiritualnya juga. Tiba-tiba, Omi berubah menjadi kekuatan spiritual penyerap. Benar saja, energi spiritual Blackman Devil Snake tersedot oleh Omi. Dan dalam waktu kurang dari 5 detik, energi spiritual Blackman Devil Snake tersedot oleh Omi. Kepala ular iblis manusia hitam mengerut. Ledakan. Ular iblis man hitam jatuh di panggung duel dengan ledakan keras. Omi diam-diam berkata, betapa sedikit energi spiritual. Kekuatan mental Blackman Devil Snake ini bahkan tidak sebanding dengan pembangkit tenaga listrik Unity Realm yang telah disedot sebelumnya. Itu mungkin bahkan bukan 1/10 dari itu. Lagi pula, ular iblis man hitam masih berada di alam bawaan. Meskipun itu sudah sama dengan puncak kesempurnaan besar bawaan.
Omi membunuh Blackman Demon Snake karena telah menyedot kekuatan Blackman Demon Snake. Jadi itu tidak menghabiskan banyak. Dan jika itu orang lain, itu pasti akan menghabiskan banyak. Dalam hal ini, Omi memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk bertarung lagi. Wow, teknik kekuatan seperti apa yang dia gunakan? Rahasia menyerap kekuatan. Semua orang menyaksikan Omi berdiskusi. Bahkan pria kuat bernama Yi Tianxing itu mengerutkan kening dan tampak bijaksana. Saat Omi terbang ke platform duel No. 1, Andrew ingin dengan bersemangat naik dan berbicara dengan Omi. Tetapi Yi Tianxing berteriak, "Omi, sepertinya aku berbicara padamu." Tentu, kalau begitu ayo pergi. Omi meninggalkan panggung duel dan mengikuti Yi Tianxing ke tempat yang tenang. Senior Yi, bukankah kamu harus melakukan pendaftaran? Omi bertanya, hari ini kamu sudah dalam duel terakhirmu. Omi, apa yang baru saja kamu lakukan? Apakah itu teknik daya penghisap? Omi tertegun. Yi Tianxing mampu mengangkat teknik daya penghisap. Tetapi itu normal. Orang yang cerdas dapat melihat sekilas bahwa itu adalah kekuatan menghisap. Hanya Omi sendiri yang tahu bahwa dia tidak hanya menyerap kekuatan, tetapi juga Tuhan. Hehe, senior punya penglihatan yang baik ya. Itu memang hukum besar kekuatan penghisap. Surga. Itu benar-benar metode hebat kekuatan penghisap. Yi Tianxing terkejut. Sangat terkejut mendengar Omi mengatakan ini secara langsung. Mengapa senior memiliki ekspresi itu? Omi bertanya. Omi, teknik daya penghisap ini sudah lama hilang. Omi bertanya. Karena sudah lama hilang. Bagaimana kamu tahu? Tapi aku melihatmu. Kamu sepertinya bukan orang baru dalam metode daya penghisap ini. Dengan penampilanmu, kamu seharusnya sering mendengarkan. Ya, aku sudah sering mendengarnya. Yah, aku akan membawamu untuk bertemu seseorang. Siapa? Kamu akan tahu kapan kamu pergi ke sana. Yi segera membawa Omi bersamanya dan terbang ke tempat tertentu di Akademi Star Ocean. Terbang sekitar setengah jam dan tiba di tebing yang tenang di bawah. Senior Yi, di mana tempat ini? Apakah kita sudah sampai di sana? Omi, aku tiba-tiba tidak tahu apakah aku ingin membawamu menemuinya sekarang. Aku tidak tahu apakah ini berkah atau kutukan. Omi melihat Yi Tianxing ini bingung. Dia berkata suatu saat dia ingin membawa Omi untuk bertemu seseorang. Lalu dia berkata dia tidak ingin pergi karena takut dia akan menyakiti Omi. Senior, aku punya perasaan kamu orang yang baik. Jadi sebaiknya kamu mengatakan apa yang harus kamu katakan, kata Omi. Sayangnya, Omi, sejujurnya, orang yang akan aku ajak kamu temui adalah Presiden Akademi Star Ocean. Dekan Akademi Samudra Bintang. Omi terkejut. Itu hanya hari pertamanya di Star Ocean Academy hari ini dan dia bertemu dekan. Ini terlalu cepat. Yi Tianxing berkata, Omi, lupakan saja. Aku lebih suka tidak membawamu menemui dekan. Aku khawatir itu akan membawa bencana bagimu. Senior Yi, saya tidak begitu mengerti apa yang ingin Anda katakan. Omi, seperti ini. Dekan Akademi Samudra Bintang kita. Dia telah mencari hal yang sama selama lebih dari 100 tahun. Hal seperti apa? Teknik kekuatan penghisap. Omi terkejut. Itulah sebabnya saya tahu tentang hukum besar kekuatan penghisap. Karena saya mengetahuinya dari dekan. Dia telah mencari hukum besar kekuatan penghisap selama lebih dari 100 tahun. Tetapi sayangnya, dia belum bisa mendapatkan keinginannya. Itu hilang. Saya tidak berharap untuk melihatnya pada Anda hari ini. Awalnya saya ingin membawamu menjelajahi dekan. Tapi, tiba-tiba aku merasa bahwa aku tidak bisa membawamu begitu gegabah. Kenapa? Pikirkanlah. Dekan telah mencari selama lebih dari 100 tahun untuk teknik kekuatan penghisap ini. Yang berarti dia ingin mendapatkan ini dengan sangat buruk. Jadi saya tidak tahu apakah ini akan membawa Anda bencana apapun. Aku mengerti. Tapi meskipun itu membawaku bencana, itu tidak lebih dari memaksaku untuk mengajarkannya. Seharusnya tidak ada bencana. Itu tidak akan menjadi hal yang buruk jika aku bisa mengenal dekan atas hal ini. Dalam hatinya, Omi ingin bertemu dengan dekan. Omi tahu secara mendalam bahwa dia perlu mengenal orang-orang yang lebih kuat di dunia ini. Hanya menyerap metode kekuatan yang hebat. Jika dia bisa mengenal dekan, akan sangat berharga untuk memberikannya. Omi tidak terlalu peduli dengan hukum besar kekuatan penghisap ini. Sebaliknya hukum besar dewa penghisap adalah apa yang tidak akan pernah diungkapkan oleh Omi. Tidak. Omi, aku belum selesai. Silakan bicara. Omi, aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Aku mendengar bahwa Presiden Akademi Samudra Bintang
Alasan mengapa dia berusaha keras untuk menemukan hukum besar kekuatan penghisap adalah karena dia ingin membuka harta karun. Tentu saja, aku mendengar ini. Apakah itu benar atau tidak? Aku tidak bisa. Itu sebabnya aku tidak bisa membawamu ke dekan dengan gegabah. Kalau harta ini memastikan untukku. Tapi karena langkahku, aku telah memberikan takdirmu kepada orang lain, kata Yi Tianxing. Ah, tidak mungkin. Harta karun macam apa yang bisa ada, Omi agak menyukainya. Oh, apa yang telah dicari dekan selama 100 tahun? Bukan tidak mungkin. Pada kenyataannya, dekan kami sangat ambisius. Dia tidak mau menjadi dekan sebuah pulau. Kan, dia juga ingin menjadi raja. Namun, saya tidak ingin membawa Anda menjelajahi dekan. Maafkan saya. Omi mengangguk. Jika benar-benar ada harta yang perlu dipelajari untuk menyerap kekuatan untuk membuka, maka Omi tidak bisa mengajarkannya kepada dekan. Dia mungkin juga mengurung diri untuk dirinya sendiri. Terima kasih, Senior Yi. Oh, tidak ada yang bisa disyukuri. Omi, kamu adalah orang yang sangat berbakat dengan potensi masa depan yang tak terukur. Jadi ayo kembali dulu. Bagus, Omi dan Yi Tianxing kembali ke Akademi Star Ocean seperti mereka datang. Senior Yi, bisakah kamu memberitahuku tentang ranah seni bela dirimu? Omi bertanya. Ya. Ranah seni bela diri saya adalah Hop. Puncak alam pertengahan pertama. Wow, sangat kuat. Omi tersenyum. Tidak banyak. Lalu level apa dekanmu? Omi bertanya. Dinah. Dia berada di sekitar puncak alam persatuan akhir. Atau mungkin dia telah mencapai penyelesaian alam persatuan. Omi tersenyum. Itu tidak jauh lebih kuat darimu. Omi, jangan katakan itu lagi. Orang-orang akan kira-kiramu jika mereka mendengarmu. Puncak tengah alam persatuan dan puncak akhir alam persatuan. Itu perbedaan besar. Oh senior. Menurutku dekan Star Ocean Academy pasti sudah melampaui alam persatuan, kata Omi. Yi Tianxing. Namun, tertawa. Saudara Tang. Apakah Anda benar-benar tidak tahu? Atau apakah Anda palsu tidak tahu? Melampaui alam persatuan. Anda mengambil tangga. Seluruh dunia. Saya khawatir. Tidak memiliki keberadaan yang melampaui ranah persatuan. Ah, tidak mungkin. Di seluruh dunia, tidak ada keberadaan di luar alam persatuan. Omi terkejut. Oh, wajar kalau kamu tidak tahu. Lagi pula, kamu masih terlalu muda. Dan kamu masih di ranah bawaan. Ya Tuhan, di luar alam persatuan, begitu kerasnya. Di antara kosong, melampaui sifat bawaan sudah tidak dapat dicapai dalam kehidupan banyak orang. Dan kemudian melampaui ranah persatuan. Apakah Anda benar-benar berpikir itu melampaui itu? Setidaknya saya belum pernah mendengar tentang siapa jalur bela diri pun. Di dunia ini, melampaui ranah persatuan. Di dunia, kaisar-kaisar dari berbagai kerajaan itu, mereka juga belum melampaui alam persatuan. Tentu saja tidak. Kaisar-kaisar dari kerajaan yang lebih besar pada dasarnya berada di ranah kesempurnaan persatuan. Sementara kerajaan yang lebih kecil, kaisar mereka pada dasarnya berada di ranah kesempurnaan persatuan. Dekan Akademi Samudra Bintang kami. Keinginan batinnya adalah menjadi kaisar dari sebuah kerajaan kecil. Bukan. 10 tahun yang lalu, dekan kami berada di puncak alam persatuan akhir. Dan sekarang setelah 10 tahun, saya tidak tahu apakah dia telah melangkah ke alam persatuan lengkap. Omi tidak bisa tidak memikirkan kaisar kekaisaran Yan Huang. Omi cukup beruntung telah bertemu dengannya sekali tahun lalu. Mengikuti 40 pangeran ke pesta kerajaan. Pada saat itu, Kaisar Kekaisaran Yan Huang sangat mengejutkan Omi. Pada saat itu, sekelompok abdi dalam berlutut dan Omi hanya menonton dengan rasa ingin tahu. Omi merasakan tatapan menyengat, seterang matahari, menindas semua orang, dengan kekuatan tubuhnya, menyebabkan semua orang tunduk. Omi berpikir bahwa Kaisar Kekaisaran Yan Huang begitu kuat, pasti berada di luar alam persatuan. Tanpa diduga, Omi diejek karena berpikir begitu. Melampaui alam persatuan. Itu terlalu sulit. Terlalu sulit. Berapa banyak orang yang mencoba melampaui alam persatuan selama berabad-abad, tetapi tidak ada yang pernah melampauinya sama sekali. Tidak ada yang tahu alam seperti apa yang ada di atas alam persatuan juga. Omi dan Yi Tianxing kembali ke Akademi Samudra Bintang. Saudara Tang, mengapa kita tidak pergi makan malam di rumah malam ini? Yi Tianxing mengundang. Ini, kakak senior Yi. Bagaimana saya bisa mengatakan ini? Anda adalah orang kuat yang melampaui bawaan. Saya hanya kesempurnaan besar bawaan distrik.
Bagaimana saya bisa menyebut diri saya saudara Anda? Dan membiarkan Anda mengundang saya untuk makan malam? Omi merasa malu. Yi Tianxing. Namun, tertawa. Kamu masih sangat muda untuk mencapai kesempurnaan agung bawaan. Aku tidak percaya kamu akan lebih buruk dariku di masa depan. Selain itu, kamu tahu cara menyedot kekuatan. Jika kekuatan mengisap ini benar-benar terkait dengan jenis harta tertentu, maka aku masih harus memiliki hubungan yang baik kamu sekarang. Jika di masa depan, Anda menjadi penguasa suatu negara, maka saya akan dikembangkan bersama Anda. Hahaha, saudara Tang, sama-sama. Ayo, ayo pergi. Kamu bahkan tidak boleh punya tempat tinggal di hari pertamamu di Star Ocean Academy. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.